Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Mas Alfa, dipimpin doa Mas Alfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya cek dulu absennya. Yang kelas 4A Mas Sofian, Oktavian. Terima kasih semuanya sudah hadir semua. Berikutnya, oke, sebelum kita lanjutkan materi yang lalu kita sudah belajar tentang surat Al-Falaq. Anak-anak semuanya masih ingat gak surat Al-Falaq itu ada berapa ayat? Coba kita hitung ya dari basmalah ya, kita hitung bareng-bareng sambil dibaca ya. Sambil merujak bareng surat Al-Falaq dari ta'awud. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. 2. Terus min syarri ghasikin idza waqab. 3. Terus min syarri naffatsati fil 4. Terus hasidin idza hasad. Berapa berarti? Oke, pindah itu surat Al-Falaq yaitu materi lalu tentang surat Al-Falaq. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan materi kita tentang bersuci. Siapa yang tahu bersuci itu bagaimana? Menghilangkan kotoran dari tubuh kita. Ya, betul, menghilangkan kotoran di tubuh kita. Gitu ya Mas Syafiq ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang itu ya. Bersih itu sehat, betul. PAI kelas 4. Saya tanya, ini ada 2 gambar ini. Gambar apa? Ayo. Yang bundar gambar apa? Pakai sabun. Yang bundar gambar lagi ngapain? Cuci tangan. Oke, itu yang kotak itu gambar cuci tangan pakai sabun biar mencegah penyebaran virus apa? Corona. Oke, lanjut ya. Ini bedanya yang ini adalah salah satu gerakan bersuci yaitu wudhu. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, yang akan kita pelajari nanti kompetensi dasarnya ini. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Indikatornya ada 2. 1, menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar. Ini yang ini ya. Yang kedua nih, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil. Ada 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa atau kalian dapat menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar dan menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan disiplin, proaktif, kerjasama, cermat, dan tanggung jawab. Gitu. Oke nih. Apa enggak nih hadis yang ini? Anak-anak semuanya apa enggak nih? At-tahuru syatrul iman. Oke, next ya. Ini ada penjelasan sedikit nih. Nah, toharoh. Ini yang tadi kita bahas ya. Toharoh itu bersuci dari hadas dan najis sebelum melaksanakan ibadah. Nah, kita akan lanjutkan nih. Nah, ini bedanya bersih dan suci. Yang tadi ya, orang cuci tangan pakai sabun itu bersih. Biar bebas dari kotoran. Yang kedua itu suci. Suci itu dengan cara berwudu. Membersihkan dari hadas. Bebas dari najis dan hadas. Itu, ini bedanya bersih dan suci ya. Next. Hadas itu apa sih?
Hadas itu apa? Oke. Siapa yang tahu hadas itu apa? Ini nanti akan kita bahas hari ini. Nggak tahu. Nah, kita akan kasih tahu. Hadas itu HADAS, hadas. Jadi gini ya. Hadas itu ada 2. Teng. Cuing. Nah, ini dia nih. Hadas itu ada 2. Yang satu hadas kecil, yang 2 hadas besar. Hadas kecil itu misalnya orang yang habis tidur buang air, maksudnya tuh buang air kecil atau buang air besar ya, bukan buang dari ember gitu, bukan. Terus habis kentut, terus bersentuhan dengan selain mahram. Hadas kecil itu caranya bersuci dengan wudu. Kalau tidak ada air, boleh tayamum. Berikutnya, hadas besar. Penyebabnya itu bisa mimpi basah. Bagi laki-laki ini ya, yang sudah besar, nanti ada mimpi basah. Terus bagi perempuan, itu haid dan nifas. Orang yang hadas besar, itu cara bersuci dengan mandi besar atau mandi jinabat namanya. Kalau tidak ada air, boleh tayamum. Begitu ya, itu namanya hadas. Nah, ngomong-ngomong tentang hadas kecil, materi kita kali ini ada tentang bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Wudu. Anak-anak semuanya ingat gak urut-urutan carane wudu? Pertama ngapain dulu? Kumur-kumur. Tangan. Cuci tangan. Basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, rambut 2 telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa. Wah, pintar sekali. Keren. Betul. Berikutnya, kita akan bahas tentang wudu. Tenong. Yang pertama ini. Salat wudu. Ini ada 4 nih ya, salat wudu ya. Jadi beragama Islam, mumayyiz, memakai air yang mensucikan dan tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Baik baju misalkan, atau tato, atau stiker misalkan, atau jam, itu nggak boleh. Nah, itu salat sah berwudu ada 4. Berikutnya, nah ini rukun wudu. Rukun wudu itu maksudnya adalah hal-hal urutan wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Ini yang wajib ya, yang rukun itu artinya yang wajib dikerjakan. Yang pertama adalah niat. Rukun yang kedua wudu yang nggak boleh ditinggalkan adalah nih membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Hingga siku. Siku tuh yang sini ya, betul kayak Mas Alvito tuh betul. Ya, sampai sini. Yang berapa nih? 4. Mengusap sebagian rambut. Yang ke berapa ini? Kelima nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelima. Membasuh kaki hingga mata kaki. Hingga mata kaki. Mata kaki itu artinya sampai polok ya. Jadi harus dibasuh mata kakinya. Yang keenam, rukun wudu adalah tertib. Beraturan atau urut maksudnya ya. Oke, berikutnya. Nah, kita nanti mau diskusi. Tetapi sebelum diskusi, ini nanti saya liatin dulu sebuah video cara berwudu. Bahwa untuk berwudu yang pertama adalah dianjurkan membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Kata hingga pergelangan tangan. Kata-kata dianjurkan ini arti hukumnya sunnah. Jika dilakukan akan mendapat pahala. Jika tidak dilakukan maka tidak membatalkan wudu kita. Kemudian yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna.
berkumur-kumur di dalam mulut, airnya dimasukkan ke dalam mulut, kumur-kumur, kemudian dibuang lagi. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung, dilakukan sebanyak tiga kali. Kemudian yaitu diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Kita membasuhnya 3 kali ya, dengan membaca niat, lafal niat wudhu sebagai berikut: nawaitul wudhu'a liraf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala, ya, sambil membasuh muka. Kemudian yang kelima, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung jari hingga siku. Diwajibkan membasuh 2 tangan ya, dari ujung jari, ingat ya, ujung jari hingga siku, wajib hukumnya membasuh tangan. Kalau lupa tidak sah wudhunya. Yang keenam, diwajibkan menyapu, mengusap kepala, sebagian kepala ataupun seluruhnya, semuanya ya, itu hukumnya wajib. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Dianjurkan mengusap 2 telinga bagian luar dan dalam. Ini hukumnya sunnah. Yang kedelapan, diwajibkan membasuh 2 kaki dari ujung telapak kaki hingga mata kaki ya. Lebihkan basuhan dari batasnya agar sempurna. Yang terakhir, dianjurkan untuk berdoa sesudah wudhu. Baik, itu tadi videonya. Saya dipahami? Saya tanya sekarang, duluan mana membasuh kaki sama membasuh tangan? Membasuh tangan. Membasuh tangan. Kalau yang kumur-kumur sama menghirup air, yang mana yang duluan? Kumur, pintar. Oke, pintar, sudah pada bisa. Sekarang anak-anak siapkan buku tulisnya ya. Ini tak kasih sedikit saja pertanyaan tentang wudhu tadi. Anak-anak bisa membuka buku ya. Dapat buku bisa dibuka halaman 43. Ya, nanti dilanjutkan ya. Nah, baik. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, kesimpulannya itu ada 4. Yang pertama, toharoh. Ingat nggak toharoh itu tadi apa? Bersuci. Sebelum melaksanakan apa? Ya, sebelum sholat. Yang kedua, bersih dan suci. Ingat nggak tadi? Bersih itu sama suci apa? Bersih yang bagaimana kalau bersih? Bersih itu berarti bebas dari kotoran, betul. Kalau suci bebas dari besar atau kecil. Itu namanya suci. Hadas ada berapa tadi? 2. Kecil dan besar. Hadas kecil ya, betul. Yang keempat wudhu. Wudhu tadi ada gerakannya ada banyak ya. Yang pertama adalah niat. Terus yang terakhir ngapain gerakannya? Baca doa. Pintar sekali. Terima kasih anak-anak semuanya. Itu tadi adalah materi kita pada hari ini, yaitu toharoh, bersih, suci, hadas, dan wudhu. Insya Allah minggu depan kita daring lagi ya. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua, oke? Oke, siap. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Sebelum ditutup, Ustadz mohon maaf jika ada kekurangannya, jika ada kesalahannya. Gitu ya, anak-anak. Tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.